Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya sobat RH sekalian, ada hal yang menarik ya yang disampaikan oleh tokoh PDIP ya. Jadi kalau saya dikritik mengurusin politik, iya memang saya lagi ngurusin politik sekarang ini. Karena saya ingin memenangkan Anies Baswedan ya. Masa tidak boleh ya. Oke. Kubu Ganjar Mahfud akui bertemu timnas Anies Caimin. Ini yang dibahas ya. Oke, coba kita lihat ya. Apa yang mereka bahas. Kemudian ini ada juga berita ngeri-ngeri sedap PDIP temui kubu Anies Mohaimin bahas Pilpres 2 putaran. Ini bocorannya. Oke, ini TV One News ya. Coba kita bacakan TV One News-nya. Menarik ya. Oke. Oh iya ya, nggak ada judul di anunya TikTok-nya ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa ikutin ya. Ngeri-ngeri sedap. Jakarta tv1news.com, politikus PDIP Arya Bima mengaku pihaknya menjalin komunikasi dengan kubu Paslon 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar terkait Pilpres 2024. Dia membenarkan salah satu yang dibahas adalah mengenai putaran kedua Pilpres 2024. Sebab pihaknya dan kubu Anies sama-sama yakin akan ada dua putaran. Akan ada putaran kedua. Putaran kedua saling dinamis, masih sangat dinamis. Saya kira untuk melihat putaran kedua itu yang kami yakini dengan satu. Karena dua terlalu yakin satu putaran, kami dengan satu tidak yakin satu putaran, pasti dua putaran. Jelas Arya di media center TPN Ganjar Mahfud. Kami tanya, lu percaya satu putaran? Enggak, nah lu enggak, gue enggak, gitu aja tambah dia. Menurut dia ada pihak yang sedang membangun opini melalui lembaga survei bahwa Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Jadi ada desain lembaga survei seolah-olah jadi satu putaran. Jangan sampai kami dengan 01 menjadi panik, ungkapnya. Kemudian Arya menjelaskan pengambilan sampel survei itu harus menggunakan izin Kapolsek ke Babin Kamtibmas untuk menyebarkan kuesioner. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk mendapatkan izin menyebarkan kuesioner. Ini yang kami bukan tidak percaya metodologinya, bukan tidak percaya proses untuk menentukan sampelnya, tapi prakondisi menurunkan kuesioner di tempat pengambilan sampel. Ini memerlukan izin waktu 10 hari ini, selesai hasilnya mau berapapun bisa dipersiapkan, jelas dia. Untuk itu Arya menegaskan kubu 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dan kubu Anies percaya Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Di sisi lain dia membantah pihaknya dan kubu Anies membuat kesepakatan khusus di luar pembahasan. Nggak ada, kita masih jalan, deal gimana lah, kalau dia yang menang gimana? Kalau kubu saya yang menang gimana? Enggak ada, kita ingin 2 putaran, tegas anggota DPR RI itu. Kata Arya, pihaknya hanya bersepakat bahwa jangan sampai ada upaya penggiringan opini lagi melalui lembaga survei dengan memanfaatkan aparat negara bahwa Pilpres 2024 berjalan satu putaran. Seolah-olah itu demokratis, sementara aspek di dalam implementasi satu putaran itu adalah kerja aparat. Ini yang bahaya, kami sepakat jangan sampai oknum aparat dipakai untuk memobilisasi dukungan dengan pembenaran prakondisinya adalah lembaga survei, tandas Arya. Ngeri-ngeri sedap ya. Wah, dapat kumis dan topi saya ya. Apa maksudnya ini? Oke, oh ada goal achieve ya. Maksudnya apa nih goal achieve ya? Oke, thanks ya. Thank you very much. Jadi sobat era sekalian, yang harus kita pahami adalah bahwa saya dari awal terus terang saja kalau bicara tentang survei itu agak ngeri-ngeri sedap. Begini, survei itu, wah kalau kita ngomong dengan pelaku survei yakin betul ya mereka metodologinya, sampelnya dan lain-lain sebagainya. Tapi kok orang bisa berubah ya, drastis sekali.
dulu Ganjar diyakini nomor 1. Terus dia nomor 1 ketika masih dipepet Jokowi atau masih menjadi anak emas Jokowi. Tapi sekarang sudah tercecer di urutan 3 misalnya. Why? Ini ada topi. Ya, kenapa? Nah ini juga menjadi persoalan sobat daerah sekalian ya. Persoalannya adalah ada 2 dan dua-duanya sama faktornya. Faktornya adalah faktor kekuasaan. Karena Ganjar sudah lagi tidak ditempel kekuasaan, maka popularitasnya turun. Atau karena tidak ditempel kekuasaan, maka tidak ada lagi desain untuk memenangkan Ganjar. Ya, itu soalnya sahabat daerah sekalian ya. Jadi kemenangan survei dan lain sebagainya, kalau misalnya dibilang prakondisi 10 hari dan lain sebagainya, sederhana. Sampelnya itu bisa disediakan, sampelnya bisa dipilih. Jadi sampel ke bawahnya barangkali enumeratornya atau pewawancaranya ya nggak ada persoalan. Tapi persoalan dengan apanya? Persoalan dengan ketika disediakan responden, maka responden itu adalah responden yang sudah terkondisi. Siapa yang mengkondisikan? Aparat. Kalau melihat cerita Arya Bima tadi. Itu soalnya. Nah, karena itu sekarang kita agak aneh. Ada capres yang tidak pernah turun ke gelanggang, tidak pernah kampanye. Ya, tetapi elektabilitasnya paling tinggi. Termasuk juga selain elektabilitasnya tinggi, ditengarai melakukan mobilisasi dengan money politics misalnya. Seperti dalam kasus Gus Miftah. Dalam kasus bagi-bagi susu dan lain sebagainya. Jadi kalau memang unggul tinggi, kenapa kemudian seolah-olah menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang? Jadi itu soalnya ya sobat era sekalian kalau kita kritis. Jadi kenapa dulu Ganjar bisa nomor 1 terus? Kenapa sekarang terlempar di urutan 3 kalau kita menggunakan CSIS? Tapi kalau kita katakan misalnya katakanlah terima kasih ya for the gift. Kalau kita misalnya mengatakannya begini sobat era sekalian. Kalau kita mengatakan seorang pelaku survei yang senior. Ingin sekali dia mengatakan bahwa terjadi 2 putaran dan 2 putaran itu adalah Prabowo Ganjar. Bahkan dia mengatakan seolah-olah Anies tidak akan ada peluang kalau tidak melakukan mobilisasi atau kampanye-kampanye hitam misalnya. Ya. Oke. Coba kita lihat ya. Dan kelihatannya mulai banyak nih bergentayangan bergentayangan apa istilahnya? Bergentayangan haters ya atau pendukung paslon 02 kayaknya ya. Oke, coba kita bacakan komentar dari YouTube dulu ya. Komentar dari YouTube dulu. Ya, komentar dari YouTube. Coba kita lihat. Memang yang seperti ini ya tentu memancing pro dan kontra. Tapi intinya adalah kalau kita konsisten untuk pemilu yang jujur dan adil, maka saya selalu mengatakan kalau seandainya kecurangan dilakukan oleh katakanlah tim 02 atau 01 misalnya, ya tetap harus dikritik karena kita tidak hanya sekedar menang, tetapi bagaimana dengan menang dengan cara yang baik ya. Jadi menang dengan cara yang baik. Oke, coba kita lihat sobat era sekalian ya. Sambil ngopi ya kita ya. Survei Pak EF lebih kredibel. 1.200 responden dikali 34 provinsi hasilnya tak mungkin ada 1 putaran. Prabowo masih sangat mungkin dikalahkan. Ya, itu yang dilakukan oleh EF Saifullah. Walaupun dalam survei EF tetap
Prabowo yang nomor 1 sepertinya. Cuma masalahnya adalah apakah dia kena juga prakondisi yang 10 hari tersebut ya. Oke. Kemudian saya membacakan ini saja ya yang kira-kira memberikan masukan-masukan yang baik ya. Demikian juga di TikTok. Refli Harun, nanti kalau gugat ke MK waktu kesempatan untuk pembuktiannya berapa lama? Prabowo saja sudah melibatkan TNI untuk kampanye settingan. TNI sudah berpolitik bang. Cuma 1 hari saja diberikan kesempatan kan kalau kita berpatok pada Pilpres 2019. Jadi ada 3 pihak yang diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi maupun ahli. Ya, dan 1 hari untuk pemohon, 1 hari untuk pihak termohon KPU, 1 hari untuk pihak terkait, pada waktu itulah Jokowi. Kalau sekarang ya kalau misalnya 3-tiganya maju, 1 hari pemohon, 2 hari pihak terkait, 3 hari, 4 hari KPU. Maka ada 4 hari. Jadi cuma 1 hari karena sobat era sekalian, sengketa Pilpres itu harus selesai dalam jangka waktu 14 hari ya. 14 hari kerja kalau tidak salah ya. Coba nanti kita cek lagi. Oke, apalagi ya? Yang jelas kalau 1 putaran dengan curang bisa jadi 1 putaran curang. Sekarang lebih jelas banyak yang mengawasi seperti tahun 14 dan 19 ya. Oke, 2014 dan 2019 maksudnya. Apalagi ya? Apalagi? Alam kubur, sorry ya. Program Jokowi belum nampak ketika pemilu 2014 dan 2019 hanya settingan cover yang bagus-baguskan. Isinya belum ada, minim ilmu untuk menganalisis ya. Oke. Amin insya Allah ya. Bagaimana tanggapan Bung RH Jokowi jadi bintang iklan sebuah partai tertentu? Mereka adalah presiden, apakah tak melanggar hukum? Ya persoalannya menurut saya bukan itu. Persoalannya dengan PDIP. Kok PDIP sebagai partai tempat bernaung Jokowi tidak tegas? Itu saja masalahnya. Kok dia membiarkan gitu loh. Membiarkan Jokowi yang petugas partai, yang anggota partai itu mengkampanyekan partai lain dan tidak ada sanksi. Sementara Budiman Sujatmiko dikasih sanksi yang luar biasa, langsung diberhentikan. Jadi itu persoalannya. Kok bisa tidak diberikan sanksi ya? Itu yang bisa kita lihat. Coba kita lihat di sini lagi sobat era sekalian ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa misalnya PDIP mau bertemu dengan 01? Karena posisinya sudah kepepet kan. Kalau posisinya di atas, wah mungkin mereka tidak mau bertemu. Tapi karena posisinya sekarang kepepet, ya mereka mau bertemu. Kira-kira begitu. Secara teori kan dalam dalam battle, kalau Anda posisinya melemah, Anda mau naik ke meja perundingan. Tapi kalau posisi Anda lagi kuat, ya Anda nggak mau ke meja perundingan. Itu hal yang jamak terjadi ya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita bacakan di sini dan saya mau share kepada teman saya ya, karena saya menggunakan baju Seknas KIB ya, bukan Seknas KIB, baju Go Anies ya, kepada Sirajuddin Wahab dari Go Anies. Oke, itu ya, coba kita bacakan di sini. Bang, gimana caranya supaya masyarakat melek dengan kebobrokan Jokowi? Apa ya? Kita tidak bisa. Terima kasih for the gift. Oke, ya, jadi kita tidak bisa membuat masyarakat
melek dengan dipaksa. Ya biarlah masyarakat belajar ya pelan-pelan mempertimbangkan. Jangankan masyarakat biasa, kita yang kaum terpelajar intelektual saja ya beda-beda melihat Jokowi. Banyak di antara kita yang mengatakan Jokowi itu luar biasa ya kan. Tetapi bagi saya you name it, kira-kira keberhasilan Jokowi di mana? Ya paling orang mengatakan pembangunan infrastruktur, jalan tol, lagi-lagi begitu. Tapi coba kita lihat fundamen ekonomi dan politiknya kan hancur ya. Oke. Jadi yakinkan dulu kelas menengah. Kalau kelas menengah yakin bahwa Jokowi tidak baik-baik saja, maka lebih mudah ke bawah. Tapi kalau ya kelas menengahnya saja masih pro dan kontra. Tapi kan pro dan kontranya karena kepentingan. Misalnya Andi Arief ya teman saya. Sekarang tidak pada kubu yang mengkritik Jokowi. Demokrat misalnya, partainya Andi Arief tidak dalam kepentingan untuk mengkritik Jokowi padahal mereka sebelumnya di oposisi ya. Oke. Keren cadas. Seknas KIB follow the live creator ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bang, gimana kasus pencopotan PWNU Jati menurut Abang? Ya, agak ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedapnya begini, saya mengatakan bahwa sepertinya politisasi tidak terhindarkan juga di NU ya. Karena ada tarik-menarik antara yang struktural dan yang kultural. Antara yang sebagian pro Caimin PKB dengan sebagian yang pro katakan Gus Yahya dan Stakuf. Kita tahu kan afiliasi politik masing-masing. Gus Yahya, Stakuf, Yakut ya, Menteri Agama, kakak adik itu lebih kepada melipirnya kepada Presiden Jokowi. Sementara PKB dan Muhaimin ke sini, termasuk kemarin Kiai Haji Akil Siraj juga ke kubu Anies Muhaimin. Tapi kita tidak tahu ya bola-bola liarnya karena perebutan di antara sosok-sosok ulama itu memang terjadi ya, baik kubu 01, 02 maupun 03. Oke. Coba kita lihat lagi ya. Terima kasih ya pagi-pagi kita sudah Khalid bin Walid, apalagi coba Khalid bin Walid ini apa nih? Khalid bin Walid. Tidak boleh ada kerjasama dengan 03 sebelum putaran 2. Mereka itu licik dan suka khianat Bang. I don't know exactly ya. Saya tidak pada posisi mengiyakan atau menidakkan. Karena itu kan bagian dari hal internal yang harus diselesaikan oleh kubu Amin ya. Dan saya sebagai orang dalam tidak pada posisi untuk memilih salah satunya. Karena itu kan materi perdebatan, materi perbedaan pendapat yang harus diselesaikan secara internal. Tetapi kalau pertemuan itu sudah terjadi ya tidak perlu kita kemudian cekcok di antara timnas sendiri. Jadi nanti diselesaikan saja menurut saya ya. Kita biasakan untuk menyelesaikan hal secara baik ya, tidak perlu jawab di media massa menurut saya. Bung RH lanjutkan terus perjuangan menuju perubahan. Saya izin keluar dulu, mau kuli sehat ya pendukung Amin. Mau kuli itu mau kuliah maksudnya ya. Oke. Gus Yahya gerbong kosong, I don't know exactly ya. Tanggapannya Bang tentang cekcok internal Amin, saya kira tidak perlu dibesar-besarkan ya. Ahmad Ali sudah minta maaf ya, kemudian mereka segera akan menyelesaikannya secara internal dan sebenarnya kan bukan hal yang prinsipil, hanya soal strategi saja, apakah perlu berkomunikasi atau tidak. Toh komunikasi sudah terjadi. Entah sama siapa komunikasinya,
apakah mewakili atau tidak. Karena begini, kita berat sekali kalau mengatakan misalnya satu orang tuh mewakili atau tidak mewakili. Jubir misalnya. Jubir itu ya kadang-kadang ngomong sesuai dengan instingnya saja. Kalau saya ditanya bagaimana program Anies dan lain sebagainya. Not exactly correct 100%, tetapi saya berusaha menyelami pernyataan dan perkataan Anies selama ini. Kan begitu. Termasuk juga membaca visi dan misinya. Bahkan bisa jadi antara Anies dan Muhaimin pun bisa berbeda dalam menginterpretasikan sesuatu. Tentang pembangunan kota misalnya. Tetapi sekali lagi itu bukan perbedaan yang luar biasa. Itu perbedaan pengkalimatan saja. Perbedaan narasi saja. Tetapi bukan perbedaan isi ya. Gitu. Deskripsi, perbedaan deskripsi ya. Tapi bukan narasinya. Gitu. Oke, kita lihat lagi saudara sekalian. Kami Partai Umat mendukung channel RH dan mendukung Amin ke kursi presiden. Ya jelas lah. Saya berapa kali mengundang pentolan Partai Umat ya. Ridho Rahmadi sudah berapa kali ke sini? 2 kali ya. 3 kali bahkan. Kemudian Buniani juga pernah ke sini ya. Kemudian Chandra Tirta Wijaya walaupun tidak interview ke sini juga ya. Kemudian Teguh Santoso, Pak Refli, apakah pengeroyokan TNI ke simpatisan PDIP bentuk dari ketidaknetralan TNI atau cuma spontanitas akibat dari tindakan simpatisan PDIP? Saya tidak bisa menilai soal netral dan tidak netralnya, tetapi menurut saya tidak pada tempatnya anggota atau oknum anggota TNI melakukan hal tersebut. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, apalagi mereka alat negara ya. Kalau misalnya karena knalpot ribut dan lain sebagainya kok harus dianiaya, kan cukup diperingatkan saja. Nah ini yang menurut saya yang harus kita kita sesalkan ya. Apalagi kalau sampai ada muncul korban gitu ya. Kalau survei bohong apakah halal uang bayaran mereka? Jangan tanyakan ke saya ya. Oke, coba kita lihat lagi ini ya. Ininya. Oke. Bang, apakah ya? Bang, ada apa dengan Bang Rizal Ramli? Sudah berbulan-bulan tidak nge-tweet padahal dulu tiap hari tweet. Iya, saya juga khawatir dengan beliau ya. Kemana beliau? Saya WA tetapi tidak dijawab WA-nya. Oke. Kemana Rizal Ramli? Nanti coba kita tanyakan kepada ini ya. Kepada anak buahnya ya. Kemana Bang Rizal ya. Saya khawatir jangan-jangan dia kemana gitu dan kita nggak mengerti ya. Kemudian Pak Refli mau tanya apa ya kan dilakukan Anies untuk memenuhi misinya. Dananya dari mana? Begini sobat era sekalian ya. Kita jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu dari dana ya. Kita harus berpikir dan optimis bahwa kalau kita memiliki pemimpin yang baik, maka pasti akan ada jalan keluar. Jadi pemimpin yang baik itu mampu memunculkan solidaritas. Makanya saya pernah mengatakan mengenai membentuk masyarakat yang religius. Terima kasih ya. Yaitu a religious society. Karena saya yakin masyarakat religius itu adalah masyarakat yang istilahnya ya. Masyarakat religius itu adalah masyarakat yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi 75% urusan negara mungkin selesai. Masyarakat yang tidak membiarkan tetangganya kelaparan dan lain sebagainya. Nantilah kita bisa bicara dengan paradigma yang baru. Jangan kita berpikir hanya soal bahwa nanti dananya dari mana dan lain sebagainya. Indonesia ini sangat kaya sebenarnya.
tetapi salah urus itu masalahnya. Kalau misalnya tambang-tambang betul-betul menggunakan mekanisme pasal 33, kemudian zakat itu dimobilisasi juga, pajak juga digunakan dan dihitung secara benar, maka banyak jalan keluarnya. Insya Allah begitu ya. Nanti coba kita lihat ya. Bang, kenapa Bansos atau BLT dianggap menjadi program andalan pemerintah? Tanggapannya Bang, ya itulah soalnya. Jadi Bansos dan BLT dijadikan alat politik ya. Seolah-olah pemerintah ini adalah pemerintahan yang baik. Padahal harusnya kan tidak begitu ya. Harusnya itu adalah milik masyarakat yang ya masyarakat yang berhak memang Bansos. Tetapi itu kan program yang mestinya program untuk jaring pengaman sosial. Tetapi secara fundamental kita harus memajukan perekonomian kita sehingga ada pemerataan, ya, ada kesempatan kerja yang luas, ada distribusi aset dan omset dan lain sebagainya. Jadi itulah makna keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian, apa mungkin Pak Rizal Ramli mau tanya, presiden aktif berteriak PSI pasti menang, disebut apa Bang? Begini, seorang presiden itu adalah tokoh politik. Kalau dia kemudian berkampanye untuk partai politik tertentu, wajar saja. Cuma yang saya katakan tidak wajarnya adalah dia anggota PDIP. Selama ini dibilang petugas partai. Kok tidak diberikan sanksi oleh PDIP? Itu saja sebenarnya ya. Itu saja ya. Apalagi confirm ya, saya oke, sobat ada sekalian, apa ya, oke, apalagi Bang, apakah Indonesia terlalu banyak partai sehingga menjadi terpecah belah? Bagaimana solusinya Bang? Bukan terlalu banyak partai kalau menurut saya ya, tetapi mismanagement ya, banyak koruptornya, banyak korupsinya, itu yang jadi masalah ya. Biaya politik tinggi. Jadi sumber masalah atau malapetakannya itu adalah biaya politik tinggi dan keserakahan orang-orang yang masuk dunia politik. Kenapa? Karena mereka melihat dunia politik adalah dunia menggiurkan yang memungkinkan orang mengubah hidupnya menjadi orang yang katakanlah kaya raya, beruang dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, selesai dulu ya buat YouTube-nya, saya lanjutkan untuk TikTok-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.